Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri Kitab Wahyu yang sekarang telah sampai Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-13 yang saya beri judul Penglihatan Yohanes di Patmos yang pertama. Nanti ada bagian yang kedua, saudara. Saya bacakan ayat firman Tuhannya, Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Aku, Yohanes, saudara sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat? Tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat 9-10 dalam penjelasan ini yang kita ingin memberikan atau yang saya ingin memberikan pengertian kepada kita semua, kenapa orang-orang atau interpreter atau hermeneutika atau teolog-teolog dari barat itu sulit untuk memahami kitab Wahyu ini, ya itu karena alasannya adalah mereka tidak pernah mengalami penganiayaan dan penghakiman oleh dunia Romawi di dalam abad pertama. Saudara, Wahyu adalah firman Tuhan bagi orang-orang percaya yang disakiti, hampir mati, dan ketakutan. Nah, ini sebabnya, saudara, kalau kita di wilayah Asia yang namanya penjajahan, penderitaan, dan penekanan hampir sering mengalami, saudara, entah intimidasi karena kepemimpinan kerajaan atau presiden atau kepemimpinan wilayah atau politik dan sebagainya. Saudara sering mengalami, orang-orang biasa atau orang-orang umum mengalami penganiayaan, sehingga ketika membaca kitab Wahyu ini, di dalamnya ada masalah penganiayaan dan penghakiman, kita masih lebih mudah mengerti penjelasan-penjelasan yang ada di kitab Wahyu ini. Tetapi bagi orang-orang barat itu sesuatu hal yang tidak mudah, karena bagi mereka hal-hal yang mereka baca ini tentang penganiayaan dan penghakiman itu seperti dongeng saja, saudara, ya. Nah, ini yang membuat mereka sedikit sulit untuk menginterpreter, ya, tulisan dari kitab Wahyu ini, saudara-saudara. Nah, seterusnya, saudara, kita teruskan di dalam ayat ini, Yohanes, ya, di dalam Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 13 ini dikatakan menempatkan 3 kata sekaligus, ya, yaitu kesusahan, kerajaan, dan ketekunan, ya. Jadi di dalam ayat 9 dan 10 ini dijelaskan bagaimana 3 kata yang penekanan 3 kata dari ayat 9 dan 10 ini, saudara, yaitu kesusahan, ya, kerajaan, dan ketekunan. Kata kesusahan itu bahasa Yunaninya adalah tripsis, artinya tekanan, ya, saudara-saudara. Jadi contoh tekanan dari sebuah batu besar di atas tubuh seseorang. Jadi ada batu menindih kita, nah itu seperti itu tekanannya, saudara, berat sekali, ya. Nah, pengertian dari kesusahan dalam bahasa Yunani ada tripsis, ya, yang artinya tekanan. Yang seterusnya dikatakan kata ketekunan, ya, bahasa Yunaninya adalah
hupomone, ya, artinya semangat yang berani dan ingin menaklukkan, ya, semangat untuk berjuang dan mengubah penderitaan menjadi kemenangan, saudara-saudara. Nah, kondisi umat Kristen saat itu, mereka dalam tripsis atau tekanan yang berat. Mereka menantikan kedatangan Tuhan atau hari Tuhan, ya, dikatakan hari akhir zaman, sehingga mereka memandang dalam penantian kedatangan Tuhan itu ke arah Basilia atau kerajaan, ya, dan rindu sekali memasuki Basilia itu atau kerajaan ini. Dan dikatakan hanya satu jalan dari tripsis ke Basilia, dari tekanan yang berat ke dalam kerajaan, dari penderitaan kepada kemenangan, dan jalan itu adalah hupomone, ya saudara, ketekunan yang gigih untuk menaklukkan sesuatu yang kita mau kalahkan. Nah, Yesus mengajarkan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, Matius 24 ayat 13 itu penjelasan dari Tuhan Yesus. Di dalam Kisah 14 ayat 22 juga dikatakan, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di dalam 2 Timotius 2:12 dikatakan, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jadi saudara-saudara, jalan menuju kerajaan adalah jalan ketekunan. Dan ketekunan itu hanya kita dapatkan di dalam Yesus. Saudara, kata ketika vision atau penglihatan-penglihatan yang datang kepada Yohanes itu, dikatakan ia sedang berada di Pulau Patmos, yang menurut tradisi saat itu masa pemerintahan Kaisar Domitianus. Ya saudara-saudara, nah ada seorang penulis pada zaman itu yang bernama Hieronymus mengatakan bahwa Yohanes dibuang pada tahun ke-14 setelah kematian Nero dan dibebaskan pada saat kematian Domitianus, yang diperkirakan Yohanes dibuang ke Pulau Patmos sekitar tahun 95 Masehi dan dibebaskan sekitar tahun 96 Masehi. Nah, saudara harus ketahui, Patmos adalah pulau karang yang kecil dan tandus. Ya, saudara. Jadi di kepulauan yang tandus ini, kepulauan Sporades namanya, ya, ada jadi banyak pulau-pulau gitu ya. Salah satunya ada Pulau Patmos. Panjangnya hanya 10 mil, lebarnya 5 mil. Dan Pulau Patmos ini terletak 40 mil, saudara, dari pantai Asia Kecil, ya. Dan itu kalau kita masuk ke dalam dari pantai ke daratan itu mendekati kota Efesus, saudara. Yang perlu diketahui, saudara, Yohanes itu dalam konteks dihukum pembuangan, saudara, tapi dia dalam tanda kutip pembuangan yang kriminal, ya, pidana, ya. Hukuman, sedangkan kalau hukuman pembuangan, saudara, pada zaman itu adalah hukuman Romawi yang umum, saudara. Dan biasanya yang dihukum seperti itu adalah tahanan politik, ya, dan ini bagi si terhukum sangat berat, ya. Tapi secara fisik tidak, saudara, sebenarnya, ya, karena saudara yang terjadi untuk ahli orang-orang politik ini, dia akan mengalami hilangnya hak-hak sipil, saudara. Dan semua harta miliknya, kecuali yang melekat di tubuh saja, itu yang menjadi haknya dia, saudara. Itu penderitaan sekali bagi seorang politikus, saudara. Dan umumnya secara fisik tidak diperlakukan dengan kejam, dan mereka tidak dikurung di penjara, tetapi bebas bergerak, tapi terbatas di pulau tersebut yang telah dijaga, ya, oleh penjaga juga. Tetapi saudara, hal ini berbeda, saudara, dengan Yohanes. Ia adalah pemimpin umat Kristen. Dan saudara ketahui aliran Kristen, apalagi dia seorang pemimpinnya, itu dianggap mereka adalah orang-orang kriminal. Nah, ini puji Tuhan yang terjadi ketika Yohanes ditangkap.
Yohanes tidak langsung dihukum mati. Ini satu mujizat, saudara. Padahal dia adalah dianggap orang yang melakukan kriminal, saudara. Kekristenan itu dianggap kriminal, saudara. Jadi yang terjadi malah dia dibuang, sepertinya disamakan dengan politikus gitu ya, dan dikenakan kerja paksa. Nah, itu saja ya yang terjadi ya kalau yang dialami Yohanes. Tetapi saudara, diperkirakan karena Yohanes hukumannya sekalipun dibuang, tetapi status tahanannya kriminal ya, yang tadi saya sudah jelaskan, dia bukan politis. Maka diperkirakan karena hukumannya dia kriminal, sekalipun dia itu dibuang di Pulau Patmos, dia mengalami hal-hal yang buruk, saudara. Karena dia bukan politikus. Ya, bisa dikatakan dalam tulisan-tulisan para muridnya, kakinya selalu dirantai, pakaiannya compang-camping, makanannya tidak memadai, bahkan dikatakan dia tidur di tanah. Penjaranya gelap, saudara, dan bekerja di bawah cambukan, saudara. Dan itu diawasi oleh pengawas atau tentara atau militer pada zaman itu, saudara. Dan kesengsaraan serta penderitaan ini terjadi kepada Yohanes itu bukan karena perbuatan kriminal sesungguhnya, saudara, tetapi karena imannya kepada Kristus, kepercayaan yang sungguh, kasihnya yang luar biasa kepada Yesus. Karena dia memberitakan firman Allah, memberitakan Yesus, maka dia ditangkap dan tangkapannya itu dinilai sebagai kriminal, saudara. Saudara-saudara, di ayat 10-11 dijelaskan, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Nah, saudara-saudara, awalan dari ayat 10 ini menuliskan kalimat hari Tuhan, saudara, ya. Ada berbagai pemikiran tentang hari Tuhan, saudara, ya. Ada yang mengatakan ini hari terakhir, ada yang mengatakan hari kedatangan Tuhan, atau ada yang berpendapat bahwa Yohanes dibawa masuk ke hari Tuhan itu memungkinkan Yohanes melihat semua hal yang menggemparkan yang akan terjadi di kemudian hari, saudara, sehingga akhirnya dia menulis kitab Wahyu ini, saudara. Sedangkan makna hari Tuhan, saudara, pada saat itu dalam konteks perjanjian baru para murid yang ada adalah hari di mana Tuhan bangkit. Jadi hari pertama yang disebut hari Tuhan itu adalah hari kebangkitan Yesus, ya, sehingga disebut hari Tuhan. Ya, dijelaskan adalah hari pertama dalam minggu itu, ya. Ayat-ayatnya banyak sekali penjelasan tentang hari pertama, ya, itu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 1, Markus 16 ayat 2, ayat 9 dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, karena itu sejak itulah gereja Kristen berhenti beribadah pada hari Sabat, ya, hari Sabtu, saudara. Ya, dan dikatakan kemudian mereka beribadah pada hari Tuhan atau hari Minggu itu. Jadi hari Sabat, ya, saudara, merayakan hari peristirahatan Allah, ya, sesudah penciptaan dunia, ya, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Sedangkan hari Tuhan itu merayakan kebangkitan Yesus dari kematian. Ada seorang yang bernama Ignatius dari Antioquia, ya, dalam tulisannya kepada orang-orang Magnesia, dia menjelaskan bahwa umat Kristen tidak lagi hidup untuk Sabat, tetapi untuk hari Tuhan. Bahkan seorang penulis bernama Melito dari Sardis menulis risalah, saudara, sejak hari raya, sejak awal, saudara, abad kedua hari Sabat telah ditinggalkan oleh orang-orang percaya dan hari Tuhan diterima sebagai hari raya Kristiani. Jadi dari Asia Kecil inilah ibadah hari Minggu pertama kali dilaksanakan, ya, yang sekarang Turki, ya, saudara. Ini Asia, disebut Asia Kecil. Disinilah ketujuh jemaat yang ada, bahkan jemaat-jemaat yang lain ada banyak sekali di Asia Kecil ini, ya, saudara-saudara. Di dalam ayat 11 dikatakan, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, yaitu ke Efesus,
ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia, saudara-saudara. Nah, di dalam ayat ini dikatakan Yohanes diperintahkan untuk menulis apa yang dilihatnya dan disuruh untuk mengirimkannya kepada 7 sidang jemaat, saudara. Lalu di dalam kitab Wahyu, saudara, ada 12 kali kata perintah untuk menulis, saudara. Nah, saudara-saudara, waktu Yohanes diperintah untuk menulis, itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Kenapa? Jadi Yohanes sedang dalam hukuman, saudara. Dia bukan hukuman yang tadi saya jelaskan di atas sebagai seorang politikus yang dibuang ke satu tempat dan tidak ada hukuman badani yang berlebihan dan siksaan yang ada. Yohanes tidak, saudara. Dia memang dibuang, tetapi dalam konteks sebagai orang kriminal yang mengalami hukuman, penderitaan, deraan di dalam pulau itu oleh tentara yang ada, saudara. Jadi di tengah-tengah kemustahilan untuk melaksanakan perintah, karena Yohanes yang sedang dalam hukuman dan penderitaan di pulau Patmos itu, saudara, ternyata, saudara, apa yang diperintahkan Tuhan akan bela. Setelah kematian Kaisar Domitian yang mati terbunuh pada tahun 96, saudara, Yohanes ternyata diizinkan untuk kembali ke Efesus saat Kaisar Neria memerintah. Jadi begitu dahsyat. Yohanes diperintahkan untuk menulis dan disuruh mengirim. Gimana caranya? Nulisnya masih bisa, barangkali ketika dia beristirahat dia menulis ya. Tapi saudara, untuk mengirimkannya kan mustahil, dia sedang dalam hukuman. Di dalam sebuah pulau lagi ya, Bu. Jadi nggak mudah sekali. Tetapi kalau Allah yang memerintahkan, tinggal jalan saja. Saudara, kalau saudara peka dengan suara Tuhan, saudara dekat dengan Tuhan, saudara mendengarkan firman Tuhan, dan saudara ada perintah-perintahnya, saudara. Bagi saudara mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Ya, ini yang saudara harus mengerti, ya. Oh, aku harus berhenti berbuat dosa, berhenti berzina, berhenti mencuri, berhenti mabuk, berhenti narkoba, ya saudara, berhenti berjudi, berhenti korupsi. Ya, hari-hari ini kita Indonesia korupsinya luar biasa, saudara, ya. Dan kadang suruh berhenti, ya bagi kita yang terikat untuk hal-hal yang seperti itu, sepertinya mustahil melepaskan keterikatan itu. Tetapi Tuhan katakan kalau engkau mau taat melakukan firman-Nya, perintahnya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk saudara bisa berhenti dari perbuatan-perbuatan dosa yang kau alami. Yang penting engkau mau katakan, Tuhan ini aku, dan engkau melakukannya, engkau akan melihat segala sesuatu yang kau anggap tidak mungkin menjadi mungkin, karena Tuhan pasti menolong untuk engkau lepas dari segala dosa-dosamu. Jadi perintah Allah yang kelihatan mustahil itu dapat terlaksana oleh Yohanes. Ya saudara-saudara, di dalam ayat 12 sampai dengan 13 dikatakan, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dari penglihatan Yohanes, ya, yang pertama dari ayat 12 ini, saudara, kita menyaksikan bahwa Yohanes memiliki dasar pemikiran dari perjanjian lama, ya, yaitu gambaran tentang kaki dian dari emas, ya saudara-saudara, yang mempunyai 3 sumber, ya, walaupun tidak sama saudara 7 kaki dian yang ada ini, saudara, ya, dikatakan tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas ini, ya saudara, ya. Tetapi saudara, ada gambaran tentang kaki dian dari emas ini. Yang pertama, gambaran yang ada di tabernakel. Jadi pola dasar pemikiran Yohanes adalah perjanjian lama. Berarti dia cukup mengerti tentang kitab perjanjian lama, saudara.
Sehingga dia ketika melihat gambaran tentang kaki dia dari emas ini, dia punya sudut pandang karena dia mengerti tentang firman Allah di dalam perjanjian lama. Ya, dikatakan gambaran yang ada di tabernakel yang pertama itu yaitu kandil. Ya, kandil ini memiliki 6 cabang dan 7 lilin untuk memberi cahaya. Ya, ayatnya Keluaran 25 ayat 31 sampai 37 tentang pembuatan kandil, ya, atau menorah namanya, ya saudara, ya. Nah, terus yang kedua dikatakan gambaran yang ada di bait Allah Salomo, yang tadi di tabernakelnya Musa, sekarang di bait Allahnya Salomo. Ada kandil dari emas murni yang memiliki 5 cabang. Tadi di tabernakel 6 cabang, ya, di sebelah kanan dan kirinya, saudara. Jadi ayatnya ada di mana? 1 Raja-Raja 7 ayat 49, ya saudara-saudara. Seterusnya gambaran yang ketiga dari penglihatan Zakaria, di mana ia melihat sebuah kandil dari emas seluruhnya. Jadi kandil itu, saya pernah pergi ke Yerusalem, saudara, dalam perjalanan Via Dolorosa. Di dalam perjalanan itu ada sebuah jalan lorong kecil, kita bisa datang ke satu sekte di situ, ya saudara. Mereka mempersiapkan untuk pembangunan bait Allah, dan kita bisa melihat ada mereka mempersiapkan kandil, saudara, menorah yang besar, saudara, terbuat dari emas. Wah, luar biasa sekali. Tapi nggak boleh difoto, sehingga hanya bisa dilihat dan menjadi kesaksian saja dalam perjalanan saya ke Yerusalem, saudara, ya. Jadi, saudara, gambaran dari penglihatan Zakaria di mana dikatakan dia melihat sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atas. Kandil itu ada 7 pelitanya, ya. Dasar ayatnya adalah Zakaria pasal 4 ayat 2. Jadi cara terbaik, saudara, untuk mengerti sebuah pernyataan atau kebenaran yang baru, yaitu dengan mempelajari perjanjian lama. Jadi saudara, untuk mengerti kitab Wahyu ini, ya saudara harus baca kitab perjanjian lama, dari kitab Kejadian sampai kitab Zakaria terakhir, saudara, Maliaki terakhir, saudara akan bisa mengerti penglihatan Yohanes ini dengan baik, saudara, ya. Jadi kita perlu, jadi saudara kalau mau mempelajari apa yang saya jelaskan di dalam kitab Wahyu ini, saudara juga harus baca, ya, firman Tuhan, ya, berurutlah baca setiap hari, ya, minimal 5 pasal lah saudara baca setiap hari, mulai dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terus sampai kitab Wahyu. Setelah itu saudara mulai ke kitab Kejadian, terus seterusnya sampai kitab Maliaki, dan seterusnya. Sampai kapan kita berhenti membaca? Sampai Tuhan panggil saudara dan saya. Ya saudara, kita nggak tahu waktu Tuhan. Barangkali waktu kita masih membaca dengan rajin, kita masih hidup, Tuhan sudah datang, kita nggak tahu. Kita diangkat di awan-awan yang pertama, di awan-awan yang permai. Ya puji Tuhan, ya, ketika kita dipercayakan Tuhan untuk rapture. Tapi setidak-tidaknya selama kamu masih ada di dalam dunia ini, bacalah firman Allah dengan baik, sehingga engkau mengenal Tuhanmu, mengenal kepercayaanmu sebagai orang percaya dengan baik dan benar, ya saudara-saudara. Ini yang harus dimengerti. Jadi di tengah kekidian itu ia melihat seorang yang serupa anak manusia, ya. Di sini kitab ini bisa dilihat kembali, saudara, ya, atau kisah ini bisa kita lihat kembali di dalam Daniel 7 ayat 13 yang menuliskan bahwa kerajaan dan kekuasaan diberikan oleh yang lanjut usianya kepada seseorang, saudara, ya, seperti anak manusia, ya. Dalam perjanjian baru, anak manusia menjadi gelar dari Mesias, ya, jadi gelar dari Yesus, saudara. Dan dengan menggunakan gelar itu, di sini Yohanes mempertegas pernyataannya, saudara, ya, untuk menyatakan Yesus Kristus sendiri, saudara, ya. Nah, saudara-saudara, anak manusia ini dikatakan berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas.
Di sini kita menemukan kembali 3 gambaran dari ayat ini, saudara. Yang pertama, kata untuk jubah ialah poderes. Bahasanya, ini yang digunakan perjanjian lama Yunani, ya saudara, untuk menjelaskan jubah imam besar. Ayatnya di dalam Keluaran 28 ayat 4 tentang jubah imam besar ini. Keluaran pasal 29 ayat 5 atau Imamat 16 ayat 4. Jadi jubah yang dipakai Yesus dari Wahyu 1 ayat 12 ini hampir sama, saudara, persis, ya, hampir sama persis dengan pakaian para imam dan imam besar. Imam menurut orang Yahudi adalah orang yang mempunyai akses kepada Allah. Nah, saudara harus mengerti ini. Yesus adalah imam besar yang agung. Ya, tetap ia melanjutkan tugas keimamannya, yaitu membuka jalan bagi semua orang untuk datang ke hadirat Allah, bertemu muka dengan Allah. Seterusnya yang kedua, selain imam, ada juga yang mengenakan jubah panjang sampai ke kaki dan ikat pinggang. Siapakah mereka itu? Yaitu para pembesar, pangeran, dan raja. Ya, bahasanya poderes adalah jubah yang dikenakan Yonatan, 1 Samuel 18 ayat 4. Atau yang dikenakan Saul, ya, di dalam 1 Samuel 24 ayat 5 dan 11. Atau jubah yang dikenakan semua pemuka bangsa-bangsa yang di tepi lautan. Itu ayatnya Yeskel 26 ayat 16. Jubah Kristus yang bangkit adalah jubah kerajaan yang dipakai Tuhan. Jadi Kristus adalah imam dan raja. Saudara, yang ketiga tentang pemakaian jubah ini, saudara. Dalam penglihatan Daniel, ya, tokoh ilahi yang datang untuk memberitakan atau menyatakan kebenaran Allah kepadanya, itu berpakaian lenan, ya, yang disebutnya juga poderes, dan berikat pinggang emas indah, ya. Ayatnya Daniel 10 ayat 5, saudara. Dengan gambaran ini semua, Yesus Kristus ditampilkan sebagai utusan Allah yang tertinggi. Ya, saudara-saudara, dari ayat 9 sampai ayat 13 ini, saudara, gambaran yang ditulis Yohanes dengan pakaian yang dikenakan Tuhan yang bangkit. Yohanes mau menyatakan bahwa Yesus adalah nabi, imam, dan raja. Berselancar dalam kebenaran. Amin.